Conan the Barbarian adalah cerita legendaris tentang seseorang yang tidak beradab dan kejam, namun baik hati, yang hidup pada zaman di mana belum ada hukum yang mengatur sebuah negara. Jatuhnya sebuah menara. Digambar dengan begitu apik, penggambaran karakter yang kuat, membuat komik ini sangat menarik untuk diceritakan. Suatu hari, seorang penyihir bernama Haram Akad, jatuh terluka dan sekarat di tangan seorang barbar bersurai hitam dan bertangan merah. Beberapa saat yang lalu, cakar tangannya terulur dalam kesakitan, dan dengan kekuatan terakhirnya merobek permadani besar di depan cermin bertuah berwarna perak, yang menampilkan adegan kematiannya yang sudah diramalkan. Tapi, lebih dari sekedar penyihir cinta yang akan mati hari ini. Karena ini adalah saatnya Griffin. Bahkan dalam kegelapan malam yang pekat, cahaya-cahaya asing tampak bermain dan berkelap-kelip pada baju besi prajurit Turanian yang berwarna perak dan emas. Saat pasukan Ysdigerd, Pangeran Agrapur, menyerbu dengan panji-panji Griffin, yang dibentangkan ke arah menara-menara tinggi yang megah di Makkalet yang telah lama terkepung. Untuk pemulihan Tarim yang sebenarnya, dan kemuliaan Turan yang agung. Aku melihatnya, Sulimar. Benteng-benteng Angku itu runtuh satu persatu. Dan istana Makkalet sudah terbakar. Para wanitanya menangisi suaminya yang terpotong-potong. Pasti gelap sekali melihat hal-hal seperti itu, pangeranku. Aku melihat dengan mata yang lebih halus dari matamu. Karena, aku melihat Tarim hidup yang dikembalikan ke kuil kami di Agrapur. Emas dari negeri timur akan mengalir ke pundi-pundi ayahku. Dan kepala orang Cimmeria terpasang tinggi di pedang perangku. Iya, apa ini? Seorang tahanan, Tuan. Seseorang yang pernah menjadi buruh di kuil kota. Dia akan menawar nyawanya. Bawa kemari dia. Ada sebuah gua, tuanku, di sisi bawah kota, menghadap ke laut. Gua itu mengarah ke kuil itu sendiri. Dan hanya sedikit orang yang tahu, kecuali aku. Aku tahu lebih banyak, tapi bukankah itu pantas? Mendapat imbalan. Dasar anjing. Kata-katamu menghantarmu pada kematian yang cepat. Dan tidak sampai semalam, semua kengerian ini akan berakhir. Sekarang, singkirkan bangkai ini dari hadapanku. Dan kirimkan untuk makanan elang lautku di sisi bawah kota. Bahkan seorang pewaris tahta dunia yang rakus pun, tidak dapat mengetahui rahasia dari semua kata-kata mereka. Karenanya, salah satu kapal Ysdigerd yang berawak penuh, sudah berjaga di tempat yang tepat, beberapa menit sebelumnya. Agar orang-orang Hirkan yang ketakutan, tidak mencoba melarikan diri dari kota mereka yang terkepung. Pada saat itulah, Conan dengan amarahnya menusukkan pisau, menghuncam ke dalam perut pria bernama Haram Akad. Dan, di sanalah pendeta penyihir yang sedang sekarat itu, meluncur ke arah cermin mistik yang terselubung, yang sebelumnya memberitahukan tentang ajalnya yang berdarah. Dan itu ada di sana. Tentu saja. Kapan? Sesaat kemudian. Getaran yang kuat, tiba-tiba mengguncang tebing terjal di sisi utara Makkalet. Meruntuhkan bongkahan batu besar dinding pelindung ke dalam perairan laut Vilayet yang tenang. Lihat, saudara anjing. Di sana, di sisi tebing itu. Lihatlah apa yang akan terjadi sesudah gempa itu. Ya, kawan. Apa yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan kita,
di dinding batu yang tinggi. Sebuah mulut gua besar yang gelap. Itu bukan sembarang gua, karena prajurit Turan yang sedang bersemangat bertempur ini akan segera masuk menelusurinya. Dan itulah yang diceritakan oleh Ysdigerd yang kejam dan pengkhianat Hyrkanian yang malang itu. Yang pernah dilalui oleh Conan dengan penuh ketakutan, dan mengarah ke tengah-tengah Mak-Khaled yang terkepung. Ia langsung menuju ke dalam kuil Tarim.